setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dapat untuk ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kau telah menangnya, telah menangnya mahkota, kota kehidupan. Bangsa bersyukur cinta padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun ditergoncang gunung-gunung berada, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranda, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhan betapa kita itu. Di jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari. Di kekuatan baru, bukan tempat tinggi di awal bersamamu. Dalam kemuliaan dan firman-Mu, aku menopang bukan nama bersama-Mu Tuhan. Mana di situ? Tidak bagi hatiku. Jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru, bukan terbang, bukan terbang. Ini di awalnya bersamamu.
menjamah saudara dan kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan seperti rusa.
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat lawakan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah, berdoa Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, ini rindu menerima berkat firman dari-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga pakai hati pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menerima berkat yang luar biasa dari-Mu, yang siap menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Luar biasa ini ya, buahnya ini orangnya tetap semangat ya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan ya. Ya, pertama mungkin sudah kenal ya, nggak perlu kenalan lagi ya. Saya dari Malang ya, Ong Hau Chung Wijaya Ong ya. Ya, wah, langsung guyu ini. Apa ini Bang guyu ini? Oh ya, luar biasa ya. Ya, pertama mengucapkan selamat Natal ya. Nggak apa-apa ya, telat ya, kan masih bulan pertama ini ya. Selamat Natal dan tahun baru 2026. Masih penuh sukacita? Amin. Saya lihat wajah di sini tetap sukacita ya. Tadi luar biasa WL-nya, saya baru tahu ini WL yang sangat diurapi. Sungguh luar biasa, sungguh bangga punya WL seperti Om ini ya, luar biasa benar-benar penyembahan yang sangat luar biasa. Kiranya ini menjadi teladan setiap kita. Kalau kita beribadah khususnya di tempat ini Ibu Febe, Pendeta Febe menyediakan tempat ini bukan untuk naik kumpul-kumpul gitu kan, enggak. Nanti obrol-obrol gitu kan enggak, tapi benar-benar ini sudah dikirim sama Tuhan WL yang sangat luar biasa. Ikuti teladannya. Untuk apa? Ya benar-benar beribadah, yaitu apa? Menyembah, memuji, menyembah itu benar-benar ya. Setuju ya? Nanti benar-benar ikut ya menyembahnya ya. Benar-benar fokus menyembah Tuhan ya, muji, berdoa ya. Jangan hanya cuma waduh pokoknya beribadah, pokoknya datang cukup enggak ya. Jadi tempat ini saya yakin semakin diurapi, semakin pakai Tuhan luar biasa. Tidak memandang sikon apapun, tapi benar-benar nanti lawatan Roh Kudus di tempat ini. Kita semua merasakan, terkhusus hari ini. Nanti kita bawa tema hari ini. Saya akan bawakan tentang pertanyaannya, sibuk apa tahun 2026? Ya. Pasti jemaat di sini punya kesibukan ya di tahun 2026. Apa tidak ada kesibukan? Apa pancet kayak gitu? Atau mungkin punya harapan, atau mungkin punya impian, atau mungkin punya cita-cita yang belum kesampaian. Nah, nanti kita berdoa. Saya yakin dan percaya Roh Kudus hadir tempat ini untuk melawat pribadi lepas pribadi. Nah, ini sekarang jadi pertanyaan ini. Sibuk apa tahun 2026? Mungkin ada yang berani jawab tahun 2026. Ini masih bulan Januari ini, awal tahun ini. Siapa yang berani jawab? Kira-kira tahun ini mau punya kesibukan apa? Kalau saya lihat WL-nya ini pasti yakin harus diurapi Tuhan, semakin dipakai nanti hari tiap hari semakin luar biasa. Saya yakin nanti punya tujuan khusus, yaitu menyembah, berdoa, muji, muliakan nama Tuhan. Ya, ayo sekarang siapa yang mungkin punya? Nanti kita belajar bersama-sama nih, biar kita ini punya kesibukan di tahun 2000. Nah, itu kerja cari uang. Apalagi, ayo coba yang punya sesuatu tujuan di tahun 2026. Jangan takut, nanti kita berdoa bersama. Nanti suatu keyakinan mewujudkan apa yang kita harapkan. Ya, oh tidak ada yang berani ya berarti. Berarti kalau tujuannya ini ya. Nah, makin taat dan setia sama Tuhan. Ayo, omnya apa om? Membawa jiwa sebanyak mungkin. Membawa jiwa sebanyak mungkin. Wah, semakin luar biasa. Ada lagi, nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi kita biar tahu disibukkan apa kita nanti tahun 2026. Ya tadi sudah mencari jiwa sebanyak mungkin, semakin taat. Tadi kerja cari uang, tidak apa-apa. Semua punya kesibukan. Nanti kita belajar bersama di hari ini ya. Biar kita ngerti. Ya kita ini punya kesibukan tahun 2026 itu apa? Ya, sekarang banyak orang percaya yang sibuk mengerjakan hal duniawi di tahun 2026. Seakan hidup mereka abadi di dunia. Semua keinginan duniawi ingin dicapainya. Saat-saat ini kita dengar atau mungkin kita lihat saat-saat ini benar-benar seperti itu. Yang dikejar adalah dunia
daging. Ya, keinginan daging aja yang dikejar. Nah, ini bukan kita mau menghakimi, tapi kenyataan fakta memang ada. Ya. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 saya akan bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, ini yang kita ini diingatkan sama ditegur sama Tuhan di tahun 2026. Ini apa sibuknya kita? Jangan menyibukkan diri dengan memikirkan hal-hal dunia. Itu tidak boleh. Ya, ini tadi tak lihat tadi 2 orang ini luar biasa cari jiwa, lebih taat, lebih setia. Jadi benar-benar rumah ibadah ini, Ibu Pendeta Febe menyediakan tempat ini benar-benar diurapi. Benar-benar ada jemaat-jemaat yang luar biasa dengan misi atau kesibukan di tahun 2026 itu lebih luar biasa lagi. Lebih lagi mau apa? Bertumbuh dan berbuah, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, saat ini kita saksikan kesibukan mereka yang di luaran. Mungkin mereka sibuk untuk apa sih? Pamer, kemewahan dunia, betul ya? Pamer mobilnya mungkin sampai 10 ya, kayak opo gitu ya. Nanti setir bareng ya nggak iso ya 10 ya. Ya betul ya. Rumah tumpuk siji, tumpuk loro sih kurang ya, ditumpuk 10. Terus kejar apa? Naik turun sampai lantai 10. Ya betul ya. Jadi semua saat ini disibukkan dengan apa? Kemewahan dunia. Terus yang paling enak apa? Jalan-jalan, makan enak. Nah sekarang kan disibukkan begitu. Seneng nggak kalau jalan-jalan, terus makan enak gitu? Seneng nggak? Wah manusiawi kalau seneng. Kalau nggak seneng ini jadi pertanyaan ini. Kira-kira apa? Oh ini nggak mau makan enak ya. Terus masih banyak kepinginnya itu punya jabatan ya, yang paling tinggi ya. Ya, saya benar-benar tadi terkesima dengan WL yang Omnya namanya siapa Om? Nah, Om Abraham. Benar-benar diurapi penyembahan ini benar-benar. Begitu saya ikut mendalami, saya terbawa. Dan akhirnya kita connect. Betul Om? Hanya Om bisa langsung bawa. Nah ini loh Roh Kudus ya. Kita nggak perlu latihan, kita nggak perlu persiapan. Ini tadi sudah Roh Kudus hadir tempat ini. Benar-benar mengurapi kita semua nanti. Betul ya? Jadi jangan sibuk dengan jabatan. Sudah. Di sini banyak jemaat-jemaat ya. Saya lihat jemaat lansia cukup lumayan banyak. Jadi sibukkan diri kita ini untuk apa sih? Ojo cari jabatan. Lebih lagi rindu melayani. Nanti ada Pastor Samuel ngomong aja, Om, saya nanti minggu depan mau kesaksian. Sudah, itu luar biasa. Tidak perlu cari-cari jabatan, kepingin dipakai ini, pakai itu. Tidak, sudah. Nanti setiap pribadi ini dipakai Tuhan luar biasa. Setuju ya? Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Atau bila saat ini orang itu banyak carinya itu apa? Cari dihormati. Nah ini yang nggak boleh ya. Nanti kalau datang kepingnya waduh dihormati, dirangkul, disalami sampai ping piro gitu ya. Seakan-akan ini loh aku datang gitu ya. Nggak boleh ya. Waktunya datang ya datang aja langsung duduk. Terutama saya rindu setiap jemaat di sini, ayo duduk itu langsung di depan sudah. Dengan keyakinan, dengan iman kita kalau bangku di depan diisi dulu. Jangan hiraukan bangku di belakang. Itu urusannya Tuhan sudah. Dan Tuhan yakin percaya nanti kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Nanti porsinya akan ditambah sama Pastor Samuel Immanuel Sianto nanti sampai ke belakang nanti penuh, yakin penuh. Saya melihat di sini tempat yang luar biasa. Saya yakin saya beberapa kali di sini melayani dan saya juga melihat wajah-wajah baru, ada sing wajah-wajah lawas ya, gak bosen nih ya. Apalagi dia aku bosen nggak kira-kira? Nah, enggak kan ya, ini yang namanya kita ini hubungan seiman ya seperti ini. Kok dulu aku bosen apa ya, lek ngomong kayak mana ya. Jangan ya, biar ada hubungan. Nah ini dengan sebelahnya pun sama, saling mengasihi, saling mengenal. Dan saya yakin nanti tugas setiap jemaat ini yang paling perlu. Sekali lagi jangan hanya duduk berjemaat setelah beribadah, berdoa, nyembah, sudah pulang, sudah selesai. Masih ada Tuhan kirim tugas kesibukan di tahun 2026. Yaitu apa? Cerita nang konco-konco di luar. Masih banyak teman-teman kita atau di luaran sana yang belum mengenal Tuhan Yesus.
belum mengenal kasihnya yang luar biasa, belum mengenal tentang mujizatnya yang luar biasa. Terlebih lagi kita akan jadi berkat. Nanti ada temannya atau sesamanya atau tetangganya, ponakan, anak, saudara, nanti diceritani kebaikan Tuhan Yesus. Terlebih lagi yang dapat masalah, yang mungkin sakit, pergumulan, tidak ada jalan keluar, diceritani. Ini loh, ada tempat yang luar biasa dipakai tempat ini. Nah, ini tugasnya jemaat tuh ya, sibukkan tuh ya tahun 2026 ya. Dan saya yakin nanti mungkin saya diundang lagi di sini pasti penuh sudah sampai belakang. Gerbang ini dibuka, kasih kursi sudah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang kesibukan kita di tahun 2026. Alkitab mengingatkan kita di tahun 2026 harus sibuk dengan apa? Yang pertama, nanti belajar loh ya. Yang pertama tadi dibawa ulang, diingat-ingat ya. Ini tugas atau kesibukan di tahun 2026, yaitu apa? Ceritakan di luar sana. Banyak loh di sana yang belum kenal Tuhan Yesus. Betul enggak? Enggak tahu itu saudara, ponakan, tetangga, semua ceritain sudah. Dan nanti ada yang punya cita-cita mencari jiwa-jiwa. Itu enggak boleh hanya terucap, tetapi harus diimani. Dan saya yakin dan percaya nanti ini akan bertambah. Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang satu adalah sibuk apa? Sibuk memperbaiki diri menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, ini belajar dulu. Dan nomor satu tadi sudah tugas yang utama di tahun 2026. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Di tahun 2026 kita disibukkan untuk apa? Yaitu apa? Memperbaiki diri kita untuk menjadi keserupaan dengan Kristus. Setuju enggak? Atau ada yang tidak setuju? Lah, Pak Wijaya urip ngene susah kok ada serupa dengan Kristus. Ada enggak? Ada enggak yang masih menggerutu gitu? Enggak ada ya, enggak boleh ya. Tahun 2026 harus diperbarui, yaitu disibukkan diri dengan apa? Menjadi keserupaan dengan Kristus. Ini dibawa, nomor satu ini dibawa ulang, jadikan janji yang luar biasa kepada Kristus. Nah, nanti saya yakin dan percaya, kita nanti berdoa bersama. Nanti lawatan Tuhan Yesus akan hadir di tempat ini dan akan merubah kehidupan pribadi lepas pribadi. Nomor satu ini ada ayatnya di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jadi kita biar mengerti, kita harus berubah, memperbaiki diri dengan menjadi keserupaan dengan Kristus. Itu kesibukan yang pertama di tahun 2026. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, kita semua kan sudah dibarui toh. Kita pakai baju baru toh. Betul enggak? Ya. Sekarang tugasnya kita, kesibukan tahun 2026, yaitu apa? Sudah menanggalkan baju yang lama. Ya, kita tinggalkan kelakuan-kelakuan yang jelek yang dahulu itu kita tinggalkan jauh-jauh. Karena kita mau apa? Nomor satu tugasnya mau serupa dengan Kristus. Nah, ini pegang dulu. Kalau tahun 2026 ini bisa dipegang, saya yakin nanti di sini semakin berkati jemaat di sini akan dirubah semakin luar biasa sama Tuhan. Ya, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, sibuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Nah, ini penting. Nah, tadi tugas pertama, jadilah saksi di luar sana. Di luar sana masih banyak orang tidak kenal Kristus, masih tidak kenal tentang kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, tugasnya ini sangat luar biasa untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Ya, di sini pun pasti ada ruang kesaksian, pasti ada. Saya yakin dan percaya nanti kalau kiranya ada suatu kebaikan dari Tuhan, kita mau bersaksi, langsung aja hubungi Pastor Immanuel Sianto, ngomong aja, pasti kasih ruang. Nah, ini penting. Kalau kita hanya jadi jemaat kayak gini-gini itu aja, tidak bakalan kita berubah, tidak bakalan kita diberkati. Setuju ya? Jadi harus berani menjadi saksi Kristus. Tidak hanya di sini aja, tapi di luar sana yang terutama. Itu yang nomor dua. Di Yohanes 15 ayat 27. Yohanes 15 ayat 27. Nah, kita tahu kenapa kita harus menjadi saksi Kristus. Yohanes 15 ayat 27 saya akan bacakan. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Setuju tidak? Kita semua sama-sama bersama dia ya? Setuju ya? Ada yang setuju? Pasti setuju. Karena kita bersama-sama dia, kita harus bersaksi. Udah, ini pegang aja sudah. Tidak usah bingung tentang firman yang panjang-panjang. Wis,
Tuhan menyatakan kamu bersama aku. Nah, tinggal tugas kita apa? Wis saksino, ceritakno. Gampang ya? Gampang ya. Nomor 2 ya. Saya yakin pasti bisa. Nomor 3, sibuk mengasihi sesama sesuai perintah Kristus. Nah, ini jadinya angel Pak Wijaya. Wis kadung muangkelno wega aku mengasihi. Betul enggak? Apalagi sing musuhku iki wis ngilok-ngilokno aku. Ngedek-ngedek aku, ngrasani aku. Setuju ya? Seperti itu. Tidak boleh. Jadi di tahun 2026 kita harus menyibukkan diri untuk apa? Saling mengasihi. Nah, kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh terlalu egois. Kita ini waduh orang luar biasa. Itu biasa-biasa aja, tidak boleh. Kita sama di mata Tuhan. Maka kita tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kepahitan, tidak boleh ada sakit hati kepada sesama kita. Kalau di sesama kita ini kita bisa melakukan mengasihi, saya yakin nanti di luar sana kita pasti bisa saling mengasihi. Ini karena penting. Nomor 3 ini penting. Karena di dalam satu rumah ibadah, kalau tidak saling mengasihi, saya yakin tidak percaya, tidak nyaman, betul tidak? Duduk agak bareng, apalagi kepada muka wong iki mangke gitu. Ya, tidak boleh ya. Jadi harus saling mengasihi. Kita tunjukkan di lingkup ini dulu, baru kalau kita bisa kuat di lingkup ini, nanti di luar sana, saya yakin dan percaya akan banyak jiwa-jiwa baru yang akan saling mengasihi dengan sesamanya. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Di ayatnya untuk kita saling mengasihi, ini adalah perintah Kristus. Ini benar-benar perintah. Jadi kalau sudah menjadi perintah, kita harus melakukannya. Setuju ya? Jangan sampai kita udah diperintah tapi nggak mau melakukan. Ya sudah, kamu percuma jadi orang Kristen. Kamu percuma beribadah di sini. Saya pun juga ada satu, bukan pengembalaan, saya juga bersama lansia. Saya dulu banyak sekali lansia yang saya layani, sampai di suatu gereja pun sampai hampir 800 juga saya pernah layani. Tapi Tuhan terus berikan hikmat-hikmat yang luar biasa. Saya bersyukur bertemu dengan Pastor Faber, Pastor Immanuel Sianto, terlebih lagi dengan hamba-hamba Tuhan yang barusan ini WL. Kemarin saya di Jombang, saya ditemukan juga seorang pemain piano ini juga lansia, tapi wah luar biasa. Dia sambil main piano sambil nyembah. Ini loh yang saya dihadapkan. Terlebih lagi kalau saya melayani, ketemu dengan pelayan-pelayan lansia ini. Ini seperti lulu, lemes rasanya. Lemes seakan-akan aku kisi enom kok kalah gitu, seperti orang-orang lansia yang masih punya semangat. Terlebih lagi gembala tempat ini, terlebih lagi dengan keadaan sakit pun masih melayani. Ini luar biasa gitu. Kita enggak perlu melihat tentang teladan apa sudah, tapi ketulusan hati ini. Terlebih lagi di usia yang sudah senja. Ini angel sudah. Biasanya orang yang tua wis tak kuat wis lumpuh tok wis. Betul enggak? Ibadah ngumpul wis ngrungokno firman wis mari sampai ngantuk-ngantuk wis mari mulai sudah. Tidak ada sedikit pun untuk ketulusan melayani, tidak ada. Jadi saya bilang orang-orang lansia yang melayani adalah orang-orang yang luar biasa. Ini pilihan Tuhan. Terlebih lagi diberi kesempatan ini loh. Setuju enggak? Enggak main-main loh. Usia lansia diberi kesempatan seperti ini enggak main-main. Jadi jangan sampai kita diberi kesempatan. Terlebih lagi hanya ibadah seperti ini aja, itu percuma. Tapi saya bukan menghakimi, waduh kok ibadah dilarang, bukan. Nomor satu tadi, jadi saksi. Ya betul enggak? Kita rindukan sesama kita ini bisa kumpul bareng di sini untuk menyembah, memuliakan. Nah makanya tugasnya sibukkan diri kita di tahun 2026. Walaupun lansia, mepet waktu ini. Ya setuju ya? Waktu ini mepet, mulai kalau waktu mana? Wah ciloko sudah. Makanya waktu yang mepet ini, dan cepat-cepat sudah. Wis siap Pak Wijaya. Saya sibukkan tahun 2026 Pak Wijaya. Minimal Pak Wijaya saulan gong 5 Pak Wijaya. Loh ini luar biasa. Ini bawa benar-benar melayani Tuhan. Dan saya yakin lawatan Tuhan akan terjadi semakin luar biasa tempat ini. Ya, kiranya nomor 3 ini bisa memahami ya. Jangan bertengkar, jangan saling menggosipkan, jangan saling menyakiti, jangan saling menghakimi, tapi lebih ke arah apa? Saling mengasihi. Ya, setuju ya? Ya, yang terakhir, nomor 4, sibuk bekerja untuk berbuah. Nah, ini yang penting. Saya yakin WLD tadi pasti buah-buahnya luar biasa nanti. Saya yakin dan percaya. Terlebih lagi di usia kita yang senja, di usia kita yang lansia, masih mau melayani.
Tuhan pasti perhitungkan. Itu pasti Tuhan perhitungkan. Yang nomor 4 ini sangat perlu, karena kita hidup harus berbuah. Percuma lagi kalau kita hanya menjadi orang Kristen, rajin beribadah, tapi tidak berbuah. Berbuah tidak harus kita ini selalu memberkati, memberi uang, memberi pakaian, makanan, tidak. Terlebih lagi apa sih? Kita bisa berbuah. Ya jadi pelayan-pelayan ini. Terlebih lagi tadi saya utarakan untuk jadi saksi Kristus, yaitu apa? Cari teman-teman kita yang sakit. Bukan teman-teman kita yang sakit ini malah gampang, nanti pasti dicarinya Tuhan untuk sembuhkan. Ini mulai kita untuk jadi buah. Setuju ya? Jadi kalau ada teman kita atau sesama kita, saudara, anak, cucu yang lagi kesusahan, mungkin lagi berbeban berat, sudah samperin. Waktunya kita berbuah. Setuju tidak? Kita bawa mereka ini untuk benar-benar ada Tuhan yang luar biasa, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan hal yang luar biasa baik. Kita harus menjadi saksi. Ini yang penting. Di Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Saya akan bacakan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini diingatkan kita semua loh. Jadi ini ayat bukan hanya dibaca buat ngapi-ngapi firman, bukan. Tapi ini memperingatkan kita bahwa kita ini harus bekerja untuk menjadi buah. Ya, setuju ya. Jadi jangan dilupakan ya, nomor 1 tadi sampai nomor 4 ini tahun 2026 disibukkan ya. Nanti mungkin beberapa bulan lagi atau mungkin bahkan besok 1 tahun lagi saya ke sini, saya yakin itu jiwa-jiwa di sini akan memberikan buah-buah yang luar biasa. Akan melakukan keempatnya ini untuk menjadi kesibukan di tahun 2026. Ayat yang terakhir di Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah ini loh, yang terakhir ayatnya. Kalau kamu berbuah banyak, kamu ini adalah murid-muridku. Kalau sudah jadi murid-muridku, jadi kekasihnya, wis gak usah bingung. Gak usah bingung, gak usah bingung, gak usah merasa takut apapun. Nanti di hari baik kita pasti mengalami hari baik ya. Atau ada yang nggak mau hari baik alias nggak mau meninggal? Apa ada yang masih takut di sini meninggal? Nah di sini kita diingatkan semua ya, jangan takut, kita tenang. Dan saya yakin kalau kita sudah menyibukkan diri kita dengan hal-hal itu tadi yang baik-baik tadi, nanti di endingnya nanti Tuhan akan memeluk kita dan ngomongnya gimana? Kamu anakku, ayo kita ke surga. Kepingin tidak seperti itu? Kerinduan kita semua ya. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Firman ini singkat, firman ini benar-benar tidak terlalu panjang. Saya yakin dan percaya akan ditangkap pribadi lepas pribadi. Nah, berarti saat ini kita mempunyai kesibukan ya tahun 2026 ya. Tadi sudah saya ceritakan ya. Di luar ini kalau kita kepingin satu kesibukan atau mungkin kepingin suatu harapan, cita-cita, atau mungkin hari ini ada pergumulan. Nah, di sini ada Pastor Chandra, Pastor Faber. Saya yakin Pastor Faber ini pakai sangat luar biasa. Hal-hal baik sudah dinyatakan, mujizat sudah dinyatakan. Bahkan saya sudah sering dengar bahwa doanya menjadi mujizat. Setuju ya? Setuju ya? Maka hari ini di tahun 2026, siapapun hari ini yang mengalami pergumulan, mungkin sakit, mungkin nggak ada jalan keluar, ayo saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ayo saya undang untuk setiap jemaat sudah mendengarkan kesibukan kita di tahun 2026. Ini tiba saatnya bahwa hatimu, bahwa imanmu fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jangan pikirkan lainnya sudah. Jangan pikirkan duit belanja, jangan pikirkan pekerjaan, jangan pikirkan aku tukaran, sudah dibuang semua. Fokuskan hati dan iman kita sama Tuhan aja. Saya yakin hari ini lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan saya yakin Gembala tempat ini, Pastor Faber dipakai luar biasa. Dengan dia mengangkat tangan hari
ini mujizat akan terjadi. Yakini itu. Ayo bawa hatimu, bawa imanmu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Jika kamu masih sibuk dengan hal di luar, fokus, tutup mata aja, fokuskan. Pergumulan apa hari ini? Masalah apa hari ini? Tuhan akan nyatakan mujizat hari ini. Ayo, tetap fokuskan. Mujizat akan hadir tempat ini. Lawatan Roh Kudus akan hadir tempat ini. Fokuskan hatimu, fokuskan imanmu pada Tuhan. Yakin dan percaya Roh Kudus hadir tempat ini untuk melawat pribadi lepas pribadi. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, kita bawa iman, kita fokus sama Tuhan. Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama hatimu, sama imanmu, tutup mata, fokuskan sama Tuhan. Bawa pergumulanmu saat ini. Kalau kamu tergerak mau angkat tangan. Mungkin saat ini yang lagi sakit, pegang di bagian yang sakitnya. Saya yakin hari ini lawatan Roh Kudus akan hadir tempat ini. Terkhusus kau punya gembala yang dipakai sangat luar biasa. Mereka akan mengangkat tangan dan mujizat akan terjadi tempat ini. Fokus. Dia tahu sakitmu, dia tahu masalahmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu segala isi hatimu. Fokus lagi. Kalau kamu ingin menjerit, ingin menangis. Hari ini Roh Kudus akan berarti lepas ini. Berkali-kali kau mujizat akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Fokus, terus fokus. Roh
Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus akan melawat pribadi lepas Percayalah Tuhan ada di tengah-tengah. Tuhan merawat kita, yang sakit disembuhkan, yang susah diberi penghibur, dan jangan putus Tuhan memberikan kekuatan. Tiada barang mustahil bagi Tuhan. Percaya pasti jadi. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat, bahkan oleh pilur-pilurnya tadi Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat pasti terjadi. Firman-Nya iya dan amin. Bapak Ibu, jangan kurang percaya, sedikit pun jangan kurang percaya. Percaya saja, pasti terjadi. Tuhan mengasihi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Semua dibagi Tuhan. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat terlambat? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Percayalah, firman Tuhan iya dan amin. Walaupun saudara sudah tua, tapi saudara dibagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih sekali lagi Tuhan buat lawatanmu Tuhan, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang terindah untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dan menjadi suatu janji Tuhan akan suatu sibukan buat di tahun 2026 Tuhan Kau nyatakan di pribadi lepas pribadi. Tuhan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya akan menjadi berkat buat kita semua yang telah menerima berkat firman Tuhan dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan sore hari ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi dalam lagi, lebih dalam lagi melekat erat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bawa pulang kebenaran firman sore hari ini, kita lakukan
Supaya apa? Hidup kita bermanfaat, hidup kita ada artinya. Tanpa kita melakukan kebenaran firman, hidup kita tidak akan berarti dan sia-sia. Mari Bapak Ibu yang nyatet sampai di rumah dibaca lagi sampai paham ya. Kalau yang masih belum mencatat, kepingin tahu catatannya, silakan datang ke saya, tak kasih catatannya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa membaca. Kalau sudah membaca, kita akan merenungkan. Kalau sudah merenungkan, pasti kita akan ingin melakukannya. Amin. Ya, selama kita ada keniatan, kemauan untuk melakukan hal ini, gak ada artinya kita ke gereja. Ya. Tadi sudah dijelaskan, emang waktu nih buang-buang waktu ke gereja, ya kan? Ayo Bapak Ibu, isi waktu kita. Waktu Tuhan sudah gak lama lagi, sudah sekarang tahun 26. Tuhan sudah melebihi batas waktunya Tuhan. Kita masih dikasih waktu untuk bertobat Bapak Ibu. Tanda-tanda zaman sudah sangat dekat sekali, ya. Antikris sudah di hadapan mata. Kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, getun ketemu buri. Di neraka itu bukan 70 tahun, 80 tahun, ribuan tahun kita tersiksa di neraka. Tapi kalau saat ini kita menentukan jalan hidup kita, ya, kekal itu ribuan tahun kita bahagia di sana. Bahagia, tidak ada tangis, gak ada penderitaan. Bahagia itu ribuan tahun, bukan 70 tahun. Coba diperhitungkan hari ini. Mari Bapak Ibu, kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman, mengingatkan kita semuanya untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya Pak Wijaya bersama keluarga. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara diberkati dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tadi disinggung sedikit tentang kesaksian. Ini saya mau kesaksian sedikit ya. Enggak terlalu lama. Tanggal 17 Desember itu saya mengalami kecelakaan. Ya. Di Mel itu ada jalan yang sudah diaspal bagus. Ternyata setelah aspalan turun lagi sedikit, itu ada lubang. Lubangnya itu besar, tapi lubang itu sudah diaspal, gitu. Cuma kok tidak ditutup, gitu. Nggak ditutup, jadi lubangnya besar, terlalu dalam. Saya terpaksa nyungkel di sana. Saya bawa sepeda motor, ya, saya sudah pernah cerita sama Pak Sianto. Saya bawa sepeda motor itu rem depan tidak ada, rem belakang di kandang karet. Ya. Jadi rem itu sudah pernah putus dan aku pernah jungkel juga. Rem itu putus dan kaki itu putus juga sampai nyusep dan itu nabrak mobil. Tapi puji Tuhan, mobil itu tidak mau berseti sama sekali. Orang itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa terus cepetan terus. Saya pikir waduh lek ngempui ya sudah celaka ini. Tapi yang kemarin 17 itu luar biasa. Saya masuk jedok, sekop belakang, sekop muka itu mati semua. Tahu sendiri ya, kalau sudah masuk jedok, saya banting kanan. Ini helm untuk gak copot. Naik copot mencrot ke kepala saya. Helm itu cuma separuh ini gitu. Dua pecah ini lah. Nah, sekarang bisa lihat ini desok ini. Ini masuk ke dalam. Ini pecah. Itu Pak. Dua arah itu keluar dari hidung sama mulut. Tak cekelnya. Enggak suka pecah. Tak coba enggak. Tapi acur habis. Bisa kaki acur semua. 2 minggu saya itu sebetulnya nggak bisa jalan. Berhubung
17 Desember itu pelayanan saya tuh bulannya. Saya nggak bisa, bingung saya. Iki ya apa Tuhan? Saya gak bisa mlaku, waduh, sudah nggak karu-karuan. Ini mentol segini saudara, hitam. Ini mentol segini, hitam, matai merah, bau arah matai. Sampai ambulan datang itu, nah saya jatuh itu yang ke-10 loh saudara. Sudah banyak yang jatuh di sana. Sampai orang sana tuh marah-marah sama Satpol PP sama pemerintah. Kenapa? Sudah 10 orang nunggu meninggal katanya. Wah, saya pikir ya sudah. Saya kena segitu, saya nggak berdaya. Ini keluar darah terus. Saya duduk sama gini ditolongin orang sepeda motor saya habis gak karu-karuan gak ngerti bis. Saya sendiri udah ini sudah rasanya waduh luar biasa. Ambulan datang, ini bahaya Pak, ini harus gagal otak ini, waduh, ini menegak otak. Tak bawa ke UGD aja, jangan, Pak, nggak usah. Aku gowok mulai kantor, ya. Mulai kantor sepeda motornya gampang, aku tak suruh orang kantor tak suruh ngambil. Saya kasih tahu, saya pulang sampai di kantor diantarkan ambulan, mobil kantor saya minta diantarkan ke klinik yang ada gereja Kikati. Di gereja itu, Pak, gak apa-apa tak Pak? Itu sebelak saudara ngomong gak apa-apa. Pakai kursi roda sudah begini, gak apa-apa tak Pak? Dan nomor saya itu di-carry nomor di belakang. Ya, tapi semua puji Tuhan. Saya ngomongnya sudah. Dan memang ini kehendak Tuhan ya sudah. Ya. Setelah saya masuk sana, dokternya ngomong, Pak, gak apa-apa tak Pak? Gak apa-apa. Kepala ibu sih? Enggak. Ya tak enggak. Gitu. Kenapa? Nanti butuh gua besok apa di rumah. Saya punya kaki 4. Ya, yang guguk gitu loh. Mata buta, sudah tua. Ya itu terus ya apa? Gitu loh. Ya, saya sudah janji sampai mati saya pelihara dia. Ya. Setelah itu berapa hari kemudian mulai ini waduh hitam. Aku dulu wajahku dewe wedi. Aku dulu nek kok wedi dewe. Motoku wabet saudara. Mau merah darah itu. Dokter Pak, lah ini enggak dibawa dokter. Bukan nanti. Iskandir pusing. Saya kok kayak mulai disik. Mulai saya doa di rumah. Tak kasih Yunan kayu. Terus tak antem itu aja. Tak antem itu ini bengkak saya. Ini bengkak. Waduh, ini minta dikasih bengkak kabeh. Ini saya harus melayani ini. Yoga kita, yo nyanyi, masuk tapi kecamatan, ambil anu ngono yo. Waduh, bingung kan saya. Tapi dia tuh kan sudah, terserah Tuhan lah, karep wis. Ngopo wis melok kayak aku Tuhan, oke melok wis. Ngono. Tunggu sana. 18, 19, 20 tambah gede, tambah buyut, tambah karuan ini hidup tuh. Wah, wis gak ambil pusing. Wes tak cukup no kacamata, boleh kacamata tak boleh kacamata. Karena saya harus nyanyi, mau nggak mau. Karena sudah jadwalnya, saya harus nyanyi. Tapi begitu, biasanya kalau sakit begini itu 2 minggu itu tidak akan sembuh. Paling tidak 1 bulan itu paling sedikit. Tapi puji Tuhan, 2 minggu tak deloki terus aku kocok. Iki lek adik abang terus iki ireng terus lah Tuhan. Isi-isi kok mlayu kabeh aku nyanyi nang dukur iki. Aku ngono jemaat mlayu kabeh. Tak pikir gitu. Ya sudah, wis terserah Tuhan gak mau wis. Aku doa di rumah saya sekali ujian apa semua sempat saya persiapkan. Ya. Akhirnya saya manut ke atas. Pak, kau sok jadi dores ae gawe kacamata. Iki lho Pak, delok motor tak buka. Wih, wedi so. Wih, ireng kabeh ya buang motor takut. Tapi saya ngomong, biar sampai dagingku habis aku tetap memuji Tuhan. Tidak itu saja. Saya harus main gitar. Iki lagu sampai saya itu lagu.
bengkong. Ya, sini aku. Ini kan ditarik apa? Gak peduli. Saya gak peduli Tuhan. Kalau engkau kasih seperti ini, aku tetap layak. Aku tetap nyanyi. Ya, saya main terus. Sampai loro-lorong main, sampai nyanyi gak karu-karuan. Karena apa? Iki loro, sikil loro, gak kena sing dirasakno, gak peduli saya ngomong. Tetap saya pelayan. Makanya malam hari ini aku minta maaf sama pemain musik. Tadi itu kepala aku pusing. Oh, sih gak karuan, mesti harus pelayanan di sana. Tapi saya nggak mundur. Ya, saya nggak mundur. Kalau saya nggak bisa berjalan, baru saya nggak pelayanan. Kalau saya masih berjalan, saya akan tetap pelayanan. Saya minta maaf sama pemain musik. Nyanyiku gak karu-karuan. Ya, saya minta maaf. Tapi Tuhan tetap pakai saya. Amin. Ya, doakan saya sih. Ya. Semua ngomong, Pak, kakak rotak om. Iya, dari hidung, dari mulut saya keluar darah. Gak ada yang tahu. Saya di notok, masih di gereja, ke belakang, hidung darah. Ya, nggak metu toko irung, metu toko cangkem, darah. Ya. Tapi hari ini Tuhan stop ya. Nggak peduli, masih nggak suka pesok, nggak peduli. Tapi aku yakin Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memberi persembahan, ya. Kita persiapkan apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya, untuk membesarkan kerajaan-Nya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskinnya menjadi kaya, yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadi kaya, yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Saya percaya Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Mari Bapak Ibu, kita nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Kita rasakan hadirat Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, jangan sampai kita pulang tidak membawa apa-apa dari Tuhan, dari ibadah ini, supaya kita mengalami sesuatu dari Tuhan. Ya memang tidak secara letterlock langsung dapat berkat, dapat kesembuhan, tidak.
tapi Bapak itu mengalir. Nanti Bapak itu akan menikmati, oh iya ya, ternyata aku sembuh. Oh iya ya, ternyata aku diberkati. Oh iya ya, ternyata aku dilindungi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung sembuh langsung terus seperti selamat. Bukan seperti itu ya. Mari Bapak Ibu kita rasakan ya kebenaran firman, ibadah, keagamian ya. Jangan ditaruh di pikiran, tetapi rasakan di dalam hati kita. Maka kita akan menikmati itu. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Jangan sesuatu ibadah, sesuatu hal yang rohani itu kita terima di dalam pikiran kita, pola pikir kita. Tetapi terimalah itu dengan rasa, dengan hati. Firman kalau diterima dengan rasa, kita akan menikmati. Rasanya garam itu asin. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Bapak, kami menikmati hadirat-Mu. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memperhatikan setiap kami. Secara manusiawi kami tidak tahu, tetapi Engkau sangat mengetahui keadaan kami. Engkau sangat mengetahui jiwa kami. Engkau mengetahui kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kami sudah menerima malam hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami lakukan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh diubahkan seturut kehendak Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu memberikan sedikit banyak apa yang mereka persembahkan sebagai persembahan di tempat ini Tuhan. Engkau memperhitungkan semuanya itu, dan persembahan ini kami terima semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Haleluya, amin, amin. Untuk pengumuman minggu depan kita bertemu lagi di tempat ini. Bapak Ibu, himbauan saya sebelum Bapak Ibu datang ke tempat ini, berdoalah terlebih dahulu dari tempat Bapak Ibu berangkat. Ya, cuman itu aja yang saya mau. Saya nggak minta yang aneh-aneh, ya. Ya. Jumat ini keempat enggak ya? Jadi di sini ada Jumat pertama dan Jumat yang ketiga. Kemarin sudah, berarti Jumat besok enggak? Ya. Jadi Jumat pertama dan ketiga kita ada doa malam. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan syafaat saya sendiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau beracara atas umat-Mu di tempat ini. Terutama kami bersyukur hamba-Mu Febel dan hamba sendiri boleh mengalami sesuatu di akhir tahun 25 ini, dan itu bukan menjadi kelemahan kami, tetapi kami semakin dikuatkan. Amin. Bahwa apa yang harus kami alami tetap kami alami. Biarlah semuanya ini menjadi kesaksian bahwa Tuhan selalu ada di dalam kami, terutama di dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna buat hamba-Mu Febel, semakin sehat sempurna. Tuhan pakai di usia senjanya menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih, anugerah, bahkan mujizat-Mu Engkau limpahkan atas hamba-Mu Febel. Demikian juga pelayanan di sini Tuhan memberkati. Kiranya setiap jiwa yang Kau kirim ke tempat ini, mereka boleh mengalami perubahan demi perubahan, bertumbuh dan berbuah-buah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
bukan karena kedagingan, tetapi karena roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat semua jemaat yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan kehidupan mereka, setiap kekhawatiran mereka. Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Setiap sakit penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan Kau juga memberkati keluarganya, anak cucunya, masa depannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh warga di tempat ini, Kelimbungan, Jagalan, Undaan, Penile. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh warga di tempat ini, karena Engkau mengasihi setiap manusia. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, mereka juga diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala permasalahan persoalan, dijauhkan dari segala kelemahan-kelemahan. Tuhan berkati kehidupannya, berkati masa depannya. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati dan Tuhan berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kota Surabaya ini Tuhan, berikan damai sejahtera senantiasa, perekonomian yang lancar, semuanya dalam perlindungan dan otoritas Tuhan. Dan kami percaya malaikat Tuhan senantiasa bekerja di kota Surabaya ini untuk memberikan kedamaian atas seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Sesuatu akan terjadi atas bangsa ini dengan berita-berita yang aneh-aneh, antikris terutama. Tuhan Yesus, dengan adanya hal ini bukan menjadikan kelemahan kami, tetapi iman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat, kami semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Tuhan. Dan jadikan semua anak-anak-Mu Tuhan menjadi kesaksian untuk seluruh warga Indonesia ini Tuhan, supaya mereka juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikan kemenangan atas bangsa Indonesia ini dari segala perekonomiannya, pejabat-pejabat yang korupsi. Tuhan Yesus, Engkau jamah hatinya supaya mereka mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya, untuk mengembalikan semuanya itu untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Berikan mereka kesadaran. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang berotoritas atas bangsa ini. Engkau mengasihi setiap warga, Engkau mengasihi setiap masyarakat Indonesia, terutama rakyat kecil ini Tuhan. Engkau mendengar seluruh doa permohonannya. Kiranya Tuhan mengabulkan harapan kami semua, seluruh bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang mengenal akan Tuhan, bahkan menjadi bangsa yang menjadi saluran berkat untuk bangsa-bangsa dan menjadi kesaksian atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa permohonan kami. Kami satukan hati kami, anak-anak Tuhan, untuk bangsa Indonesia ini. Kami percaya Tuhan mendengar seluruh doa permohonan kami, dan Tuhan mengabulkan atas anak-anak Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, Mari kita bangkit berdiri semua. angkatlah tangan saudara kedua-duanya. Terimalah berkat dari Bapa, berkat urapan Roh Kudus yang dari surga. Tuhan beri kuasa, tenang dan kekuatan, sehingga kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati anak cucu menantumu, diberkati kesehatan tubuhmu, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan beri sehat panjang umur oleh malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati percaya dan katakan amin. Kiranya